Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anggito Kartowijaya dengan NIM 21224101055 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tugas yang diberikan oleh dosen saya, yaitu tentang pertemuan minggu ke-11. Sebentar. Di sini terdapat pertemuan minggu 11. Nah, pertemuan minggu 11. Di sini ini terdapat pengumpulan laporan praktikum WER. Nah, di sini nih minggu 11 yaitu tentang pengumpulan laporan praktikum WER. Nah, di mana laporan ini dikumpulkan dalam dua format, yaitu ditulis tangan, setiap halamannya wajib ditandatangani dan diubah dalam bentuk PDF. Nah, yang kedua yaitu dalam bentuk video. Nah, isi videonya ini meliputi jawaban dari tugas, wajah, nama, dan NIM harus muncul dalam video tersebut. Nah, dalam pembuatan video ini, kita mendapatkan bonus ketika kita membuat video itu berdurasi minimal 20 menit. Jika terhitung kurang, maka hanya dinilai mengumpulkan doang, tidak dapat bonus. Dikumpulkan paling lambat malam ini jam 23.59. Nah, terus pertemuan minggu ke-11 yaitu tentang praktikum SQL, where, dan fungsi agregat. Nah, di sini where di sini uh, di A ini where column string dan numerik. Nah, di sini kita mengerjakan yang tidak di bold gitu. Jadi nomor 6, tampilkan customer yang berasal dari Brazil. Jadi kita menampilkan customer itu yang berasal dari Brazil. Nanti kita menampilkan customernya yang berasal dari Brazil semua. Nah, di sini sudah saya buatkan codingan. Di sini select from customer, where country sama dengan Brazil. Jadi kita menampilkan itu country-nya itu sama dengan Brazil. Nah, di sini terdapat country-nya yaitu Brazil. Nah, di sini Brazil semua. Nah, di sini di table customer itu kita nampilin itu yang country-nya itu berasal dari Brazil. Lanjut, tampilkan produk yang tidak diproduksi lagi. Jadi kita menampilkan produk di tabel produk yang tidak diproduksi lagi. Nah, berarti select from products where discontinued sama dengan 0. Jadi kita menyelect products yang discontinued-nya itu sama dengan 0. Jadinya discontinued 0, 0, 0, 0 gini. Nah, ini discontinued sama dengan 0. Jadinya produknya itu yang tidak diproduksi lagi gitu. Nah, untuk selanjutnya tampilkan ID, nama perusahaan, alamat lengkap perusahaan yang berasal dari luar Kanada. Nanti kita itu menampilkan itu alamat lengkap perusahaan dan yang lainnya itu yang di luar Kanada itu. Nah, ini sudah saya buat, saya run. Nah, di sini terdapat alamat lengkapnya itu. Ini di luar Kanada semua, ada Jerman, Meksiko, United Kingdom, Sweden, Spain, France, dan sebagainya. Ada banyak. Nah, lanjut. Di sini terdapat yang B, yaitu will card and left. Jadinya di sini nomor 6, tampilkan supplier yang nama perusahaannya mengandung kata LTD. Nah, di sini kan terdapat kita kan menggunakan fungsi like dan I like. Nah, yang dimana like itu uh, sesuai sama yang di sini. Dimana like itu penggunaan like biasanya digunakan untuk mencari data pada tabel berdasarkan kemiripan suatu pada satu kolom. Contohnya, ketika bentar. Contohnya, ketika Anda ingin mencari data email karyawan karyawan Anda yang menggunakan domain.com, jadinya kita menggunakan like ini yang domainnya .com semua, jadi .com semua. Nah, kalau I like itu sama aja, tapi dia tidak memperdulikan atau mementingkan uppercase maupun lowercase. Nah, untuk soal nomor yang 6 ini, tampilkan suppliers yang nama perusahaannya mengandung kata LTD. Nah, di sini ini kan kita tidak tahu nama perusahaan itu dia menggunakan uppercase atau lowercase. Jadi kita lebih baik menggunakan I like gitu. Nah, select from customer, select from suppliers. Well, company name I like dengan LTD gitu. Nah, di sini kan ada uppercase, ada lowercase. Nah, kalau kita pakai like, I like, dia tidak bisa. Jadinya coba kita contohnya. Dia tidak muncul gitu. Nah, kalau sedangkan kita pakai I like, kalau kita misalnya pakai I like, di sini akan muncul gitu. Nah, di sini ini LTD yang mengandung kata LTD, namun dia tidak memperdulikan itu dia lowercase atau uppercase gitu. Selanjutnya tampilkan employee yang huruf pertama first name-nya itu lebih kecil huruf first name-nya lebih kecil huruf pertama last name-nya. Jadinya
kita menampilkan gini. Nah, di sini kan antara first name dan last name-nya, antara huruf pertamanya A sama F last name-nya itu kan lebih kecil huruf A. J sama L itu lebih kecil huruf J. Urutannya ya, urutannya. Antara M sama P juga lebih kecil huruf M. Nah, untuk selanjutnya yaitu tampilkan supplier yang huruf depan company name-nya dan kontak name-nya sama. Jadi kita itu mencari company name dan kontak name-nya sama. Nah, saya sudah mengkodingkannya yaitu di mana company name, yaitu kan ada company name nih, Mayumis. Nah, di sini terdapat kontak name-nya sama, Mayumi gitu. Nah, sama kayak perusahaannya kan. Nah, ini cuma satu doang ketemunya. Jadi Mayumis ini sama jadinya, sama namanya. Nah, terus selanjutnya yaitu where, kolom bertipe tanggal. Jadinya kita mencari kolom yang bertipenya tanggal. Jadi kan tampilkan employees yang masuk perusahaan setelah 10 Desember 1992. Jadi kan tampilkan pegawai yang masuk di perusahaan itu setelah 10 Desember 1992. Nah, jadi kita itu mencari perusahaan yang apa ya, yang pas dia masuk itu udah lebih dari 1992 gitu. Nah, di sini kan terdapat Margaret, Stephen, Michelle, Robert dan yang lainnya kan. Di sini mereka masuknya year date-nya itu 1993, 1993, 1993, 1994 dan yang lainnya. Nah, di sini kan lebih besar dari 1992 Desember 10 gitu kan. Nah, terus tampilkan order yang jangka waktu antara pemesanan dan pengirimannya itu lebih dari 10 hari gitu. Nah, di sini nih kita menampilkan order yang jangka waktu pemesanan dan pengirimannya lebih besar dari 10 hari gitu. Nah, di sini kan kita menggunakan ekstrak yang dimana itu kita mengekstrakkan. Jadi dari select extract day from ads, pas dia pemesan sama nge-order itu atau yang biasa kita sebut hari pemesanan dari tabel orders, di mana kita ngekstraknya itu lebih besar dari 10 gitu. Nanti keluar. Nah, di sini terdapat hari pemesanan atau double present, yang dimana itu tabelnya lebih besar dari 10 tuh, 12, 11, 29, 11, 13 yang lainnya gitu. Nah, ini kan sudah benar ya, yang dimana ini lebih besar dari 10 gitu. Nah, untuk selanjutnya itu kita menggunakan OR. Sebenarnya OR ini kan berbeda dengan N, yang dimana OR ini kan atau gitu. Jadi nggak semuanya itu sama gitu. Misalnya kita nyelek suatu barang, misalnya barang coklat gitu, nyelek yang tidak diproduksi lagi gitu, tetap masih ada yang diproduksi tapi ada yang enggak. Jadinya OR ini tidak semuanya itu nanti nol semua nanti kalau misalnya diskusi. Jadi kan gini, sesuai dengan soal nomor 4 di OR, tampilkan produk yang discontinued dan yang discontinued atau stoknya itu nol gitu ya. Nah, select from products where discontinued sama dengan nol or unit in stock sama dengan nol. Nah, kita menampilkan produk dengan ininya. Oh iya. Nah, di sini kan discontinued kan ada yang nol, ada yang satu tuh. Nah, terus juga kan unit in ordernya juga, unit in stocknya itu ada yang nol, ada yang enggak nol. Nah, jadi kan kalau OR ini berbeda dengan N, OR ini kan atau, jadinya ya pokoknya di label unit in stock dan discontinued itu pasti ada nolnya nanti, walaupun nggak semuanya nol gitu. Selanjutnya yaitu tampilkan produk yang reorder levelnya kurang dari 10 atau yang stoknya itu lebih dari 100 gitu. Nah, kita menggunakan select from products where reorder levelnya itu kurang dari 10 atau unit in stoknya lebih besar dari 100. Nah, di sini kan terdapat reorder levelnya itu lebih kurang dari 10 kan. Tuh ada yang 000, ada yang 5 gitu. Sedangkan unit in stocknya itu ada yang lebih besar dari 100 gitu, 104, 123 dan yang lainnya kan. Nah, untuk selanjutnya tampilkan nama atau masa kerja serta usianya employee-nya yang bekerja lebih dari 35 tahun atau yang usianya itu lebih besar dari 60 tahun gitu. Jadi kita itu menampilkan nanti
pekerjanya itu yang udah kerja itu lebih besar dari 30 tahun atau yang usianya itu lebih besar dari 60 tahun. Jadi kita menggunakan select first name, kita menggunakan tanda spasi atau last name sebagai nama lengkap. Jadi first name sama last name ini digabung, tapi itu dipisah nanti. Jadi kayak pembatas gitu. Ya dipisah. Jadinya nggak nyambung gitu nanti first name sama name-nya. Extract year from age now. Jadinya dia bekerja atau lama bekerjanya here that. Nah, dia ekstrak ke dalam dia usianya sebagai usia from dari tabel employees where extract di mana dia ngekstraknya itu waktu kerjanya itu lebih besar dari 35 tahun dan umurnya itu lebih besar dari 60 tahun gitu. Nah, di sini terdapat yaitu lama kerjanya lebih besar dari 30 tahun. Lebih besar dari lama kerjanya itu lebih besar dari 35 tahun dan usianya itu lebih besar dari 60 tahun. Nah, di sini kan ada yang 30 tahun nih. Jadinya kan jadinya kita eh, tidak harus semuanya itu lebih besar dari 30 tahun. Nah, selanjutnya yaitu eh, menggunakan tampilan employee yang tinggal di London, Seattle atau Tacoma. Jadi kita itu menggunakan sama saja yaitu menggunakan select from employee where city, London, and Seattle, Tacoma. Jadi kita select. Nah, di sini terdapat yaitu terdapat city. Nah, ini terdapat city-nya itu ada Tacoma, Seattle, London gitu. Nah, untuk N sendiri yaitu tampilkan order yang terjadi setelah 25 Desember 1996 yang harus dikapalkan paling lambat 20 hari setelah order gitu. Jadinya kita itu nampilin orders yang terjadi setelah 25 Desember 1996 dan harus dikapalkan itu paling lambat itu 20 hari setelah order. Jadi select from order where ordernya itu lebih besar dari 1996 bulan 12 tanggal 25 dan antara waktu dia dikapalin atau dikapalkannya itu dikurang order date-nya itu lebih kurang dari 20 hari gitu. Nah, jadi di sini antara uh, antara ship date dan order date-nya itu ya kurang dari 20. Nah, ya betul, kurang dari 20. Jadi 1996 bulan 12 26 itu kurang dari 20. Terus ini juga kurang dari 20, ini kurang dari 20. Ini kurang dari 20. Nah, itu. Jadinya kalau N itu pastinya nanti kurang dari 20 semua gitu. Berbeda dengan OR. Lanjut yaitu tampilkan produk yang discontinue yang stoknya masih lebih dari 0. Jadi kita menampilkan produk yang tidak diproduksi lagi tapi stoknya itu masih ada banyak gitu, lebih dari 0 gitu. Nah, jadi di sini ada discontinued-nya itu ada yang bentar. Di sini kan tampilkan yang stoknya masih lebih dari 0 ya. Jadi di sini terdapat discontinued, tapi stoknya itu lebih besar dari 0 semua gitu. Nggak ada yang 0 gitu discontinued. Nah, jadinya walaupun dia sudah tidak diproduksi lagi, tapi dia pemesannya masih ada, unit in stoknya masih ada gitu. Nah, selanjutnya yaitu gabungan antara N dengan OR. Jadinya kan tampilkan order yang terjadi setelah 25 Desember 1996 yang harus dikapalkan 20 sampai 30 hari setelah pemesanan gitu. Nah, jadi kita menggabungkan antara N dan OR. Nah, select from orders where order date itu lebih besar dari 1996 bulan 12 tanggal 25 dan antara ship date dan ordernya itu dikurang. Terus kurang dari 30 dan ship date dan ordernya lebih besar dari 20 gitu. Nah, di sini kan kurang dari 20 dan lebih besar dari
kurang dari 30 dan lebih besar dari 20. Berarti kan antara 20 sampai 30 kan. Jadi di sini dia mau ordernya itu kan 1997 107 gitu. Nah, sedangkan ship date-nya kan 1997 0130 gitu. Nah, dia ini nggak ngelebihin dari 30 gitu. Kan itu masih 23 gitu kan dia ininya batas waktunya. Dan yang lainnya juga kayak gitu tuh. Nah, itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu tampilkan order yang harus dikirim ke Brazil atau Italia pada tanggal 25 Desember 1999 sampai 25 Desember 1997. Select from orders where ship country sama dengan Brazil or ship country-nya sama dengan Italia. Dan ship date-nya itu lebih besar dari lebih besar dari 1996, 12, 25 dan ship date-nya juga kurang dari 1997, 12, 25 gitu. Nah, di sini kan ada kurang semua tuh kurang dari 1997 semua. 1997 12 25 tuh. Nah, selanjutnya itu yang terakhir, tampilkan employee yang dari Seattle atau New York yang berusia 50 sampai 60 tahun. Jadinya kita menampilkan karyawan dari Seattle atau New York yang usianya itu lebih 50 sampai 60 tahun gitu. Nah, di sini kita menampilkan data dari employee-nya itu yang usianya itu 50 sampai 60 tahun. Eh, ya, sebagai berikut. Mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan di sini terdapat PDF. Saya lupa tadi menjelaskan di sini terdapat PDF yang menjelaskan dari kriteria dari penggunaan uh, where kalau numerik. Jadi di sini ada select from products gitu kan. Select from products query date press note. Query pertama menampilkan semua baris data pada tablet produk. Query kedua menampilkan baris data yang memenuhi syarat unit price sama dengan note. Nah, di sini ini terdapat numerik yang bisa digunakan numerik untuk numerik lain. Di sini kan ada lebih besar dari $15 sama kurang atau sama dengan $100. Nah, di sini pakai numerik itu lebih ke pakai kayak gini, tanda kayak gini. Nah, untuk kolom date time di sini kan menggunakan iya sama aja, di sini menggunakan extra. Terus itu kolom string juga sama aja menggunakan kayak gini. Terus kita pakai where in, jadinya extra in 1 2 3 3 1 3 5 gitu. Where hasil perhitungan, jadi kita mencari itu hasil perhitungannya. Where hasil perhitungan, misalnya tampilan produk yang stoknya lebih besar dari 1000 gitu ada nanti. Nah, mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf uh, karena ada kekurangan yang tadi saya belum menampilkan bagian dari
PDF modul 11-nya atau PPT modul 11-nya. Nah, di sini PPT modul 11-nya. Nah, di sini terdapat PPT atau cara pengerjaannya. Kita supaya tahu cara pengerjaannya gimana, menggunakan apa, eh, terus caranya bagaimana, itu kita bisa tahu. Ya, mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kata saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.